teman saya yang sudah berkembang bisnisnya di bagian bakso, bisa nggak, Bu? Di bagian produknya bakso maksudnya? Bakso maksudnya. Iya, produknya bakso. Boleh aja, Mbak. Boleh aja, Ini Mbak. ide itu kan maksudnya boleh apa saja ya kita mengembangkan produk. Saya persilakan saja kalau mau mengembangkan produknya, misalkan produk bakso boleh. Atau mungkin mau produknya yang bukan selama ini pangan, biasanya kopi itu dibuat untuk minuman kopi instan lah dan sebagainya. Saya maunya bikin briket kopi, Bu. Dari kayu, ternyata lebih baik gitu. Boleh. Penggunaannya gitu, boleh. Saya mau bikin pupuk kompos aja, Bu, karena biasanya hasil peternakan ini kan untung dari peternak telur itu kan nggak banyak, Bu, tapi ternyata harus ada baik produk samping, misalkan bikin ekoenzim, bikin bikin pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan dari kotoran atau sisa-sisa makanan dari ayam di peternakan telur. Boleh banget gitu, Bapak Ibu ya. Oke, Bu, makasih ya. Boleh, Mbak. Oke, Mbak Mala, boleh. Silakan, Mbak Mala. Ini Bu, saya mau nanya untuk terkait yang bertanya dengan ahli tadi, misalkan. Nah, kalau kebetulan misalkan si ahlinya ini tuh lokasinya tidak, misalkan nggak di Lampung gitu ya, apakah bisa menggunakan gitu untuk caranya? Boleh sih sebenarnya, tapi kalau memang ada di sekitar kita, kenapa enggak Mbak Mala gitu? Takutnya maksudnya Mbak Mala ribet untuk melampirkan bukti video kah? Karena kan ini kan harus ada bukti video, bukti foto ya gitu. Kalau memang bisa pakai yang terdekat aja, rekan sesama kerja, it's okay kok. Atau sesama mungkin sesama alumni gitu, atau dari kalau di perusahaan itu kan banyak subbidang ya gitu, apalagi kalau perusahaan makanan ya oke aja sih. Saran saya sih seperti itu, Mbak Mala. Tapi kalau memang Mbak Mala atau Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas semuanya mau dengan pakar ahli yang memang menurut Bapak Ibu dan Mbak Masnya cocok dan lokasinya jauh, pakai online nggak apa-apa. Yang penting ada buktinya. Gitu. Kadang kan sebenarnya nih tugas tanpa pakar ahli ini bisa nih kita kembangin kan, tapi kan yang dibutuhkan di UT itu adalah buktinya. Ada videonya, ada foto yang dilampirkan di laporan. Nanti yang Bapak Ibu melakukan video yang sudah diedit kurang lebih 30 sampai 1 menit, yang kayak kita ngedit di TikTok ataupun di CapCut pakai InShot dan sebagainya, itu diupload di YouTube. Nantinya dilampirkan di laporan tadi, di lampiran. Jadi foto-foto, kemudian ini berikut ada link videonya gitu. Cukup jelas? Gitu. Cukup jelas? Oke, makasih Bu. Ya cukup Bu, makasih Bu. Silakan, mungkin Bapak Ibu Mbak Mas yang lain ada yang ingin dipertanyakan terkait tugas 1, karena memang tugas 1 ini dikumpulkan 3 November ya. Senin depan ya, deadline-nya ya. Kalau bisa ya Bapak Ibu Mbak Mas semuanya, dikumpulkan jangan tanggal 3. Kenapa? Biasanya pada saat pengumpulan tugas itu kan di website itu biasanya tanggal 3 semua. Itu istilahnya bukan ngelak ya, lemot. Websitenya biasanya overload, jadi ketika mau upload itu susah, tahu-tahu sudah lewat waktunya, misalkan jamnya sampai jam 3 sore, tapi karena banyak yang mengakses, lemot, nggak bisa ngupload sampai jam 3, terus tertutup kan jam 3, bisa uploadnya jam 4, nggak bisa ngupload. Jadi saran saya ya di tanggal 1, di tanggal 2 gitu, sebelum tanggal 3 lah ngupload. Mudah-mudahan sih dari penjelasan saya tadi membuka benang merah ya, agar Bapak Ibu bisa mengerjakan tugasnya terfokus, gak kemana-mana gitu. Pembahasannya kan sama ini bingung nih bahasnya. Oke, kalau gitu ada yang ingin tanyakan lagi tugas 1? Dari teman-teman yang lain, mungkin Mbak Ella, Mbak Fatimah, Mas Genta, Mbak Tia, halo. Mungkin boleh di open kamera ya, karena kan kita bertemu ini jaraknya jauh, kemudian hanya Zoom-nya sebatas 2 jam dan tidak full juga setiap hari. Jadi saya biar bisa kenal, ya siapa tahu kan saya lagi dinas luar nih, misalkan lagi ke Kalimantan, ketemu Pak Krisanto gitu. Atau lagi di mana
gitu ya. Kayaknya saya kenal nih, ternyata nih mahasiswa saya gitu. Ternyata kita satu project bareng Kak, atau nanti sekolah bareng. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, saya boleh lanjut ke tugas 2 kah Bapak Ibu untuk praktek unit kedua. Saya bahas unit kedua ya. Nah, saya izin share screen lagi. Share screen lagi, kita bahas yang kedua. Nah, yang kedua ini, nah ini ada contoh cover ya. Sebenarnya di modul itu sudah lengkap sih Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas, bagaimana cara menulis daftar pustaka, cover dan sebagainya. Cuma memang ya itu tadi gitu. Terlewat untuk membaca secara seksama dan sepenuhnya, apalagi yang sambil bekerja. Nah ini prosedur pelaksanaan praktik unit 2. Nah, ini sama ya syaratnya seperti yang lain. Nah, ini tahapan pelaksanaannya boleh aja, misalkan alat yang dibutuhkan ATK, komputer, laptop, bahan. Nah, ini boleh dimasukkan kok. Kalau bingung mau masukin apa, ikutin ini aja. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini kan ada daftar checklist ya. Gunakan daftar checklist untuk pengamatan wawancara terkait hal-hal yang saudara pelajari gitu. Boleh kalau memang mau menyiapkan suatu kuesioner. Nah, di sini kan ada grup nih. Bapak Ibu boleh kok sharing, misalkan ini loh contoh apa namanya, bagaimana sih cara pembuatan kuesioner, misalkan Mbak Mala nge-share ke temannya, ya boleh aja sih gitu. Yang pasti kan ada nilai plus untuk yang men-share. Saya sih rasional ya, bagaimana semua di e-learning gitu. Kelihatan kok memang yang nyontek dan enggak gitu. Nah, ini adalah skema analisis ya. Skema analisis yang pertama kita merumuskan konsep produk. Tujuannya membuat deskripsi produk dari bisnis yang akan dikembangkan dari ide satu yang dipilih pada tugas praktik unit 1. Nah, jadi praktik selanjutnya itu berkesinambungan dari tugas sebelumnya. Kan Bapak Ibu sebelumnya sudah menentukan idenya apa nih untuk pengembangan produk kan? Misalkan tadi abon ikan dan abon ikan bawang misalkan. Nah, di sini Bapak Ibu gunakan produk yang dipilih itu tadi satu saja kan idenya yang akan menjadi bahan pengembangan di praktik unit 2. Langkahnya gimana? Kita berdiskusi dalam kelompok tutor untuk merumuskan ide produk berdasarkan temuan dari riset. Membuat deskripsi produk yang mencakup aspek teknis, inovasi, manfaat produk, nilai tambah yang diharapkan, misalkan produk pangan berbasis teknologi, apakah produknya ramah lingkungan ya, apakah produk tersebut nilai ekonomisnya semakin tinggi gitu kan. Nilai tambah itu tidak harus keuntungan ya. Nilai tambah itu misalkan masa simpannya jadi lebih, produk ikan abon ikan Blue Marlin tadi kalau dia tidak dijadikan abon ikan, dia hanya produk segar, dia tidak bertahan lama. Ya, kalau dia dijadikan abon ikan bisa disimpan jadi 2 bulan karena produknya kering, tidak ada kadar air lagi. Boleh, itu kan termasuk nilai tambah. Jadi tidak fokusnya dengan keuntungan ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita membuat produk kotoran tadi itu kotoran hewan menjadi pupuk kompos, nilai tambahnya apa ya? Dia menjadi byproduct bermanfaat, menjadi produk ramah lingkungan, menjadi pupuk organik gitu bagi tanaman-tanaman, boleh gitu ya. Kemudian kita menentukan target pasar. Nah, menentukan target pasar ini sebenarnya itu kita bisa melihat potensi peluang ya, itu bisa sambil studi pustaka sih ya. Kita bisa lihat di literatur tren sekarang ini apa sih gitu. Konsumen ini sekarang lagi sukanya produk yang gimana, kan lagi hype Korea ya. Oh, berarti mungkin kemasannya kita buat abon sapi tapi ada gambar BTS atau warnanya ungu gitu ya, untuk menarik konsumen. Karena kan kadang tren-tren tersebut itu membuat konsumen tertarik ya. Kemasan yang menarik itu kan eye catching. Kita identitas produk itu yang pertama dilihat biasanya dari konsumen
konsumen adalah kemasan. Kalau kemasannya sudah menarik, kemudian informasinya lengkap, apalagi produknya juga bernilai nutrisinya bagus, insya Allah sih gitu. Minat konsumen untuk daya belinya itu akan terus menerus. Kemudian bagaimana rencana distribusi? Nah, ada cara distribusi ini karena penjualannya Bapak Ibu. Misalkan apakah mau offline, online, atau pre-order kah cara pembuatannya, atau dengan bermitra, atau dengan cara bekerja sama, terus kemudian produk kita dititipkan di produk kita dititipkan di supermarket atau di koperasi, boleh saja rencana distribusinya gitu ya. Kemudian perancangan prototipe awal. Nah, skema atau desain produk. Mahasiswa mulai sketsa manual atau menggunakan perangkat lunak software desain. Nah, biasanya ini pakai Canva Bapak Ibu atau pakai Corel Draw. Kalau bagi pemula ya Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya paling gampang tuh pakai Canva. Gitu ya. Seperti untuk termasuk ukuran, bahan yang digunakan, proses pembuatan, fitur ini bisa kita gunakan pakai Canva prototipe-nya atau sketsanya atau desain produknya. Gitu. Kesimpulan, ya kita buat saja kesimpulan. Pelajaran apa sih yang diperoleh pada praktik unit 2 ini? Kemudian harapan ke depannya akan melakukan, ya hati-hati mengembangkan produknya seperti apa. Gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini kan di sini di atas dijabarkan bahwa kita bisa melakukan diskusi dalam kelompok ya, dalam kelompok atau bersama tutor gitu. Apakah kalau mengingat waktu antara tutor dan mahasiswa kayaknya nggak akan ketemu kita dalam satu ruang Zoom yang mungkin tepat ya. Kalau mungkin berdiskusi dengan dengan rekan atau kerabat tadi juga boleh kok Bapak Ibu, di tempat kantor juga boleh gitu. Terkait teknis, inovasi, manfaat produk dan sebagainya boleh. Gitu, mengingatkan jarak kita ini jauh-jauh, waktu barat, tengah, timur juga berbeda. Ya kan? Yang ditakutkan adalah kita susah untuk mencari waktu yang tepat, tapi deadline sudah mepet gitu Bapak Ibu. Cukup jelas untuk ruang lingkup atau pengerjaan di praktik kedua. Ada yang ingin ditanyakan? Bapak Ibu? Ya silakan Mbak Mala, boleh. Izin bertanya, jadi untuk hasil akhir dari unit 2 itu bentuknya desain ya, bukan produk asli gitu ya maksudnya? Ya, boleh. Produknya bukan produk asli kan, ini hanya ide ya, belum harus langsung dibuat nih gitu. Oke. Berarti kita desain terus mau konfirmasi. Berarti untuk tugas unit 1 itu dikerjakannya di sesi 5 dan tugas unit 2 itu di sesi 7 gitu ya, Bu ya? Tugas unit 1 dikerjakan kan pengumpulannya di sesi 3 ya Kak ya. Kak ya Mbak ya. Ada 3 ini. Jadi sebenarnya dikumpulkan di sesi 3 di tanggal 3. Yang di sesi 5 itu yang praktik kedua. Nanti yang di sesi 7 itu praktik ketiga. Ada nanti praktik ketiga. Nanti kita Zoom kedua, Zoom to web 3 lagi. Gitu. Soalnya di Tuton itu di tugas 1 ada soal kayak studi kasus gitu. Bukan yang itu kan? Soal yang sesi 1, yang sesi 3 itulah soalnya yang kita mengembangkan produk itu kan, Mbak? Dia soalnya tentang saya takut studi kasus. ada studi kasus tentang PT Agrifresh. Iya, Agrifresh. Iya betul Bu. Oh, PT Agrifresh ya, sebentar. Oh, oke. Sorry, saya yang salah. Ya benar, yang tadi itu praktik unit 2, ini saya masih belum bisa move on dari pengantar hasil pertanian ya. Ya, yang pertama itu tugas. Nah, yang praktik ini saya jelasin ini tadi dikumpul di sesi 5 yang untuk pengembangan ide. Nanti yang yang selanjutnya yang kita bukan disaring idenya, kemudian dibuat desain prototipenya, itu yang
praktik unit 2 dikumpulkan di sesi 7. Nah, tugas yang bukan dalam bentuk laporan, hanya Word. Ya, hanya bentuk Word. Itu seperti apa ya istilahnya itu bukan pemanasan lah ya, belajar sedikit lah sebelum masuk praktek. Ya, ada 3 soal yang dimana Bapak Ibu menjawab soal-soal tersebut bisa lihat pelajarannya atau materinya itu di bahan modul yang ada di BV. Nah, bagaimana cara mengakses RBV? Silahkan buka e-learningnya, sudah ada tutorialnya dan cara loginnya. Kalau masih yang bingung gitu kan, karena kan saya nggak megang akun Bapak Ibu semua masing-masing. Kalau dulu kan RBV itu bisa 1 user 1 password. Kalau sekarang sudah tidak bisa, hanya dengan user dan password dari Bapak Ibu semuanya masing-masing sih gitu. Kalau dulu tuh kayak cukup namanya kalau nggak salah mahasiswa, kemudian perpustakaan apa passwordnya gitu. Jadi semua bisa mengakses. Kalau sekarang nggak, masing-masing Bapak Ibu punya akun tersendiri untuk mengakses RBV, ruang baca virtual. Gitu. Ya Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya cukup jelas? Jelas Bu, Jelas, makasih Bu. Terima kasih. Itu mungkin pertanyaan yang sama tadi. Karena Iya, saya lupa, saya sangat ngeblank karena sejujurnya saya ini di UT-nya saya dikasih 4 kelas dan mata kuliahnya berbeda-beda. Jadi saya suka ketuker. Ini mahasiswa yang ngechat saya ini mahasiswa yang mata kuliahnya mana nih gitu. Kadang saya suka belum move on dari praktek sebelumnya tuh ada yang ngechat saya, "Bu, ini boleh nggak prakteknya ke pelaku usaha tempe?" Lo kan buat produknya tempe sendiri. Oh, enggak deh, ternyata beda. Sekarang tugasnya itu kita survei. Saya sampai ya Allah belum, ya itu karena bahannya kami tidak diberi pelatihan gitu. Makanya kami berusaha semaksimal mungkin lah saya ya Bapak Ibu untuk membimbing Bapak Ibu Mbak Mas semuanya. Pokoknya kita sama-sama belajar. Ada hal apapun terkait tugas ini silakan dipertanyakan. Saya sangat terbuka sekali walaupun memang selalu respon di WhatsApp gitu. Tapi dengan untuk hal-hal mungkin bisa dipelajari secara mandiri, misalkan Bu gimana buka LMS, gimana lihat nama kelas, mohon Bapak Ibu bisa informasi yang sudah di-scroll dulu ke atas, dibaca gitu ya. Kemudian Bu nggak ikut web itu gimana, itu sudah saya share gitu bahan paparannya gitu. Jadi mohon kita menjadi generasi yang literasinya jangan rendah lah gitu. Kalau generasi milenial seperti saya mungkin dan Mbak Mala dan Pak Krisanto sebenarnya kayak ya sudah tahu lah cara bagaimana kita belajar dulu ya. Belum banyak internet, jadi sangat benar-benar membaca buku gitu. Kalau sekarang kan sudah banyak, apalagi tutorial tuh di TikTok, di Instagram tuh banyak cara buka aplikasi dan sebagainya, itu ya bisa lah dipelajari mandiri. Anak-anak sekarang kan sudah expert biasanya ya gitu ya. Gitu saja sih Bapak Ibu. Ada yang ingin dipertanyakan lagi terkait tugas-tugas di praktik pengembangan produk agribisnis ini? cukup sih Bu. Jadi mungkin pertanyaannya mungkin sama kayak Iya, tadi Mbak silakan. Mala, makanya tadi saya ngecek juga di e-learning, biasanya kan masukin tugas ini kok belum ada katanya 3, itu satu yang pertama. Kedua yang terkait produk, banyak rekan-rekan juga yang ada selentingan lah mungkin terkait tugas 2 yang dari pengembangan ide itu dipraktekkan membuat produk tersebut. Makanya mungkin sebenarnya tadi sudah disampaikan sama Mbak Mala ya, alhamdulillah lah kita ada agak tenang, berarti cuma desain sama Ya, tapi soalnya kalau di panduan praktek ini kita disuruh buatnya bentuk prototipe Bapak Ibu ya. Kalau yang saya baca sih di sini bentuknya disuruh membuat prototipe. Yang saya tafsir tidak melakukan praktek gitu. Nih di sini kesimpulan dia membuat perancangan prototipe awal kan, membuat spesifikasi karena di sini kita sudah membuat sketsa produk, baru nanti kita
kita memberikan arahan atau tindak lanjut gitu. Produk tersebut harus dibuat dengan proses yang seperti apa gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya fokus aja dengan yang ada di di modul gitu. Pokoknya kalau misalkan ada yang dibingungkan, dan saya juga pasti terus belajar ya, kita bahas bareng-bareng deh di grup gitu. Kalau dari penafsiran saya sih ini tidak perlu melakukan pembuatan produk, apalagi mau bikin kompos waktunya aduh bolak-balik. Jangan mau bikin kompos atau bikin pupuk cair gitu idenya ya. Kayaknya waktunya juga nggak akan cukup melaksanakan praktik dalam waktu singkat gitu. Kalau gagal gimana gitu. Gitu sih menurut saya ya. Tapi yang ditekankan di sini tahu ya, sketsa prototipe itu seperti apa. Kalau masih bingung prototipe itu seperti apa, sketsa produk itu seperti apa, boleh dibuka di Google, dicari cara bikin sketsa produk seperti apa, ya. Karena banyak banget software yang bisa digunakan. Nah, ini sebenarnya di praktek ini tidak membuat produk, tapi kita dituntut untuk berkreativitas menggunakan teknologi. Itu, menggunakan teknologi. Karena mungkin seperti ini, di praktek yang sebelumnya suruh bikin tempe, suruh bikin jelly, itu kan produk yang nggak usah dipraktekin, tapi bisa dibeli lah ibaratnya gitu. Jadi mungkin ada yang pura-pura praktek. Mungkin menurut saya sih seperti pengembangan dari praktek di agribisnis seperti itu sih, lebih fokus ke memang subjeknya untuk bagian agribisnis lah. Gitu. Cukup jelas ya Pak Kristanto, Mbak Mala, Pak Samsudin, Mas Haidir, kemudian Bu Katarina, Pak Muslim, mungkin Pak Asmahdan dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Adakah yang ingin dipertanyakan lagi? Ibu izin. Iya, boleh, silakan. Tadi sementara menjelaskan, kan lagi kerja jadi nggak fokus, mau tanya tentang unit 1 yang pengembangan produk, apa bisa ambil kayak pengembangan roti untuk pakan ikan? Boleh Bu, boleh banget kok. Saya serahkan semua ide ke Bapak Ibu semuanya, apapun yang menurut Bapak Ibu ini sangat berpeluang untuk dikembangkan, it's okay. Membuat bakso dari mungkin bakso dari daging kambing boleh, misalkan mau bikin bakso sapi, bakso ayam udah banyak, bakso ikan, saya mau bikin bakso kambing boleh. Tapi Ibu, ini rotinya bukan produk sendiri, maksudnya kan tetangga saya ada yang penjual pakan. Ya. Kemudian dia jual pakan ikan dari roti. Iya Ibu, jadi gini, ide di sini itu adalah pengembangan produk. Jadi tidak harus kita membuat produk tersebut, tapi kita lihat Ibu mengembangkan, itu kan produknya dari tetangga Ibu nih. Ya Bu, katanya ada pakan ikan dari roti. Nah, tinggal Ibu buat pengembangannya, misalkan pakan ikan dari roti tapi bentuknya kayak hati, kemudian misalkan bentuknya bentuk bunga dan sebagainya. Ibu tambah inovasinya apa, misalkan gitu. Atau mungkin Ibu mau pakai produknya itu nggak apa-apa pakai itu, tapi harus ada pengembangan perbedaannya dari produk yang sudah ada gitu. Jelas Bu, atau masih ada yang tanyakan? Masih bingung? Pakan ikannya kan dari roti gitu ya? Pak Haidir, ada yang ditanyakan? Halo. Iya Pak Haidir. Kalau saya ngembangin resep kopi gimana Bu? Kopi? Hah? Kopi? Iya. Maksudnya gimana? Ngembangin kopi maksudnya gimana Mas? Ini. Jadi saya kopi punya rasa stroberi.
Iya contohnya kayak gitu. Oh boleh, misalkan mau bikin gini, kopi celup, boleh Mas. Saya kasih masukan ya, kopi celup, boleh. Kan belum banyak nih, pakai kopi celup, boleh. Mau bikin kopi ready to drink, boleh. Misalkan kayak kopi kenangan dalam botol gitu ya, Nescafe dalam botol, boleh. Oke Bu, makasih Bu. Ya, boleh banget kok. Gitu ya. Jadi yang ditekankan adalah ada nilai tambah, baik itu teknologi gitu ya, rasa boleh apa saja. Atau mungkin bentuk kemasannya sekarang itu ada namanya drip coffee ya, yang kita mau coffee terus langsung diseduh ya. Nah, itu kan ada sekali kita pakai, karena bisa di-searching lah Bapak Ibu semua ya. Sekali kita pakai, sekali kita konsumsi itu kopinya sudah instan, udah ada rasanya, sudah ada pemanisnya, tapi dia drip coffee gitu. Yang kayak diseduhnya ala-ala barista, bukan kopi yang biasa pakai kopi instan bubuk kan. Kalau bikin kopi celup boleh. Tapi jangan teh-teh yang bunga-bunga lain ya. Bunga-bunga yang memabukkan atau daun-daun memabukkan jangan gitu. Takutnya kan, saya mau bikin, maaf banget teh ganja, jangan. Itu saya tidak menyarankan untuk melakukan itu. Jadi kita kandungan nutrisinya juga dilihat lah ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Cukup jelas Bapak Ibu? Jelas Ibu. Oke, terima kasih. Tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya dari Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya. Mungkin kita boleh on cam semua. Saya izin untuk mengambil gambar sebagai bukti lampiran kepada pihak UT bahwa saya sudah melaksanakan web 2. Monggo Bapak Ibu, Mbak Masnya semuanya boleh saya diperlihatkan wajah yang cantik, tampan rupawannya agar saya bisa mengambil foto bersama secara virtual ini. Mungkin Mas Adnan, Pak Musli, Mbak atau Mas Aduga ya, Mbak Sekar, boleh mungkin share screen ya. Nah, oke. Saya izin ambil yang slide pertama. Senyum Bapak Ibu. Oke, sebentar. Oke. Sekali lagi yang kedua. Senyum Bapak Ibu semuanya, Mbak Mas. Oke. Nah, sekali lagi di slide ketiga ini saya langsung share di grup ya. Yang ketiga, oke, slide ketiga Mbak Widya dan kawan-kawan. Senyum. Terima kasih banyak Bapak Ibu, Mbak Mas semuanya yang sudah menyempatkan waktu pada pagi hari menjelang siang itu ya, atau sudah siang di wilayah Bapak Ibu semuanya. Semoga terus semangat mengikuti perkuliahan ini bersama saya. Sekali lagi kita semua sama-sama belajar. Apapun kendala yang dihadapi Bapak Ibu semuanya jangan sungkan untuk bertanya, baik di grup ataupun secara personal. Saya membolehkan sekali jikalau teman-teman yang lain bisa menjawab, boleh dijawab pertanyaan temannya gitu, nggak harus nunggu dari saya aja, boleh. Jadi kita tidak ada jenjang antara dosen dan mahasiswa, kita discuss bersama saja. Itu saja Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak, semoga sehat selalu, semoga tugasnya dikerjakan tepat waktu, nilainya juga bagus-bagus semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera, salam semangat. Saya tutup ya, terima kasih. Sama-sama Bu.